Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya Risatul Muawana. Di sini saya akan menjawab UAS Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu jawaban dari soal nomor 1, yaitu pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli tentu saja beragam, seperti menurut Dr. Andes M. Ngalim Purwanto yang mengartikan bahwa administrasi pendidikan adalah proses menggabungkan atau mengintegrasikan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Kemudian menurut Dasuki dan Somantri, pengertian administrasi pendidikan dan unsur-unsurnya diartikan sebagai upaya mempraktekkan kaidah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Lain lagi dengan pendapat Hadari Nawawi yang mengartikan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang bersama-sama mencapai tujuan pendidikan agar tercipta pendidikan yang tersistematis. Adapun prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan yaitu 1. Prinsip efisien, 2. Prinsip pengelolaan, 3. Prinsip pengutamaan tugas dan pengelolaan, 4. Prinsip kepemimpinan yang efektif, 5. Prinsip kerjasama. Adapun jawaban dari soal nomor 2 yaitu dari 12 komponen orientasi sistem dan orientasi person, yaitu 1. Mengutamakan produksi yang melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, pemberitahuan struktur secara jelas, menetapkan perannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Kemudian yang nomor 3, perwakilan membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Kemudian yang nomor 4, asumsi peranah secara aktif, melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Nomor 5, persuasi menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif, menunjukkan keyakinan yang kuat. Kemudian yang nomor 6, orientasi ke atas, memelihara hubungan yang tamah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. Kemudian yang nomor 7, toleransi kebebasan mengizinkan anggota-anggota staf mengambil inisiatif, keputusan, dan tindakan. Kemudian yang nomor 8, toleransi ketidaksesuaian, dapat mentoleransi ketidakpastian dan penangguhan tanpa merasa cemas atau bimbang. Kemudian yang nomor 9, konsiderasi atau perhatian, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. Kemudian yang nomor 10, tuntutan ketentraman, mendamaikan pertentangan dan mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. Kemudian yang nomor 11, ketepatan perakiraan, memperlihatkan pengertian dan kemampuan memperakirakan hasil-hasil secara tepat. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 12, integrasi memelihara kekompakan organisasi dan penyelesaian pertentangan-pertentangan antar anggota. Kemudian selanjutnya jawaban dari soal nomor 3 yaitu karena adanya program dan kurikulum sekolah yang harus selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan kebudayaan. Untuk dapat mengimbangi perkembangan itu sendiri, pengetahuan dan cara bekerja guru-guru harus
berkembang pula. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 4 yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, mengatur belajar mengajar, mengatur hal-hal yang menyangkut kesiswaan, personalia, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelajaran, ketatausahaan, keuangan, serta mengatur hubungan dengan masyarakat. Kepala sekolah harus kreatif dan mampu memiliki ide-ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan sekolah. Ide kreatifnya dapat digunakan untuk membuat perencanaan, menyusun organisasi sekolah, memberikan pengarahan, dan mengatur pembagian kerja. Mengelola kepegawaian yang ada di lingkungan sekolah agar keseluruhan proses administrasi dalam sekolah yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah melibatkan para guru, petugas administrasi, bagian lainnya ataupun pemerintahan setempat agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas kepala sekolah yaitu 1. Membuat perencanaan, yaitu dalam berbagai kegiatan administrasi, membuat perencanaan mutlak diperlukan. Perencanaan yang akan ditentukan oleh kepala sekolah bergantung pada berbagai faktor. Di antaranya banyaknya sumber daya manusia yang ada, banyaknya dana yang tersedia, dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan yang perlu diperlukan oleh kepala sekolah di antaranya adalah menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan. Perencanaan ini selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam 2 program semester. Kemudian yang nomor 2, kepala sekolah bertugas menyusun struktur organisasi sekolah. Organisasi memainkan peranan penting dalam fungsi administrasi karena merupakan tempat pelaksanaan semua kegiatan administrasi. Selain itu, dilihat dari fungsinya, organisasi yang menetapkan dan menyusun hubungan kerja seluruh anggota organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tugasnya masing-masing. Karena itu, organisasi perlu disusun secara sistematis agar kegiatan administrasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang nomor 3, kepala sekolah sebagai koordinator dalam organisasi sekolah. Betapapun baiknya struktur organisasi yang telah disusun dan jelasnya pembagian tugas di dalamnya, bila tidak dikoordinasikan maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Kemudian yang nomor 4, kepala sekolah mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah. Kepala sekolah memiliki wewenang untuk mengangkat pegawai, mempromosikannya, menempatkan atau menerima pegawai baru, baik guru, pegawai tata usaha, ataupun pembimbing ekstrakurikuler. Dalam melakukan semua wewenang tersebut, kepala sekolah hendaknya bekerja sama dengan para stafnya. Pengelolaan kepegawaian ini akan berjalan dengan baik bila kepala sekolah memperhatikan kesinambungan antara pemberian tugas dengan kondisi dan kemampuan pelaksanaannya. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 6. Yang A, menurut saya, BK atau bimbingan konseling tidak hanya diberikan kepada peserta didik yang mempunyai perilaku yang bermasalah,
melainkan juga harus diberikan kepada peserta didik yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, konseling bukan hanya untuk mengatasi perilaku bermasalah pada anak didik, melainkan juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya peserta didik secara maksimal. Kemudian jawaban nomor A yang B, yaitu karena bimbingan dan konseling berguna untuk membantu peserta didik baik secara individu maupun kelompok mengenai permasalahan yang dihadapi agar terbentuk peserta didik yang mandiri dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya jawaban yang nomor 6 yang C, yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan banyak orang atau personel, bukan menjadi tugas guru bimbingan dan konseling semata. Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah antara lain guru pembimbing atau konselor, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan petugas administrasi. Kepala sekolah dan tenaga administrasi, semua personel bekerja dengan arah yang sama, yakni pencapaian tujuan layanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Kemudian soal yang nomor 7, yaitu pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau pelaku, bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat lebih tahu apa yang mereka inginkan dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan dengan diadakannya fasilitas pendidikan yang ada di daerahnya. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jawaban yang nomor 5 saya buatkan file, ada di file drive. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.